Gue cuma pengen lebih wise saja menyikapi bahwa industri event itu industri yang besar. Berbagai macam bentuk. Not just kegiatan. concert. Not just concert. Karena sebenarnya ya, yang mikirin strategi dan komunikasi itu kan dipikirinnya oleh marketing agency. Terus untuk hal-hal teknis itu dipikirinnya sama teman-teman vendor. Pertanyaannya, untuk posisi CEO sendiri di mana tuh? Ngapain Lo tuh? juga itu misalnya. Gini loh ya, gue pernah punya ada dulu, ada perusahaan nih, ya ngasih job sama gue nih. Lihat kiri kanan Nggak namanya di job berdua sama gua. kaki. Enggak, Nonton itu tuh pingpong. ada nih. Dulu dia kalau launching di setiap kota di launchingin. Sekarang ketagihan mereka sama yang namanya virtual launching. Lebih murah. Masih ada nggak sih? Sip. Udah. Tet, waktu habis. Udah habis ya? Terakhir. Oh apa? Astagfirullahaladzim. Pertanyaan berikutnya. Oke, terima kasih juga buat Mas Adi buat Ini kalau diberhenti jawabannya. terus, Iya. Panjang. Makin seru nih ya. Nah, nih ada banyak lagi nih pertanyaan. Nih pertanyaan berikutnya. Ini kan tadi kayaknya kalau disebutin eventnya tuh banyak banget ya. Tapi kenapa sih kok yang lebih sering disebut itu kayak konser gitu kan? Terus dan kenapa hanya konser juga yang menjadi perhatian pemerintah gitu kan? Padahal kan event kan banyak ya jenisnya ya gitu. Ya. Nah, terus buat mas-mas di depan ini gimana sih menyikapinya? Gitu. Itu salah cetak aja di media. Maksudnya bukan hanya konser kali. Kalau saya mah sikapnya gini aja tetap kan. Iya. Ya pemahaman event aja kita masih Ya, berdebat. berdebat Masih ya. berdebat. Ya mungkin versinya pemerintah ngomongin konser itu adalah Event. Gitu ya. Event secara keseluruhan dia pikirnya. Ya, Semoga Pak. itu ya. Ya dan kalau gue pribadi ya terus terang baca berita kan, ya berita di internet, di media online. Gue cuma pengen lebih wise saja menyikapi bahwa industri event itu industri yang besar. Berbagai macam bentuk. Not just kegiatan. concert, ya. Not just concert. Jadi kalau bicara konser dan kata-katanya menjadi headline, men gitu loh, kecil banget ilmu lo gitu, cuma ngurusin konser doang gitu. Event itu banyak banget gitu. Gue pernah nanda tangan nih, bukan sombong ya. Nanda tangan kontrak setahun bukan konser. Iya. Bukan konser dan jelas gue sebagai perusahaan event manajemen dibayarnya. Ya. Nggak ngurus konser. Berarti Itu kan nilainya bener ya, gue bukan ilustrasi. itu dia makanya berarti kan sebenarnya dari sisi edukasi selain kita sebagai pelaku, user, regulator juga sebenarnya harus ada. Gua nggak tega aja mau Iya. ngomong dia yang tentang semua gua yang modalin. Enggak, itu ilustrasi doang. Belagu. Ilustrasi doang. Dia lu yang tanda tangan tapi kan gua yang modal. Banyakan dia 70%. Pelaksana kan cuma 30%. Kelar. Ya. Jadi buat pemerintah ya yang ngasih pengumuman gitu, kalau gue ke depan supaya lebih wise gitu ya, bahwa menyikapi seluruh event gitu ya, bahwa event sudah bisa. Stop. Mumpung ingat aja nih gitu. Bahas orang profesi event, para pelaku segala macam. Kali-kali bahas lu makelar event kek. Oh, iya. Banyak loh. Calon event Iya. banyak loh ya. Iya. Banyak. Iya. Tapi Ya. calon event yang jadi Evin tuh bahas tuh. Iya. tapi calon event yang jadi pebisnis banyak. Tapi ada yang mau ngaku nggak? Tar dulu, Kenalin gua sebagai calon event. biar nggak panjang-panjang, karena pertanyaannya masih banyak nih. Oh, iya. Oke. Mendingan tadi kan udah ya, kita Iya. concern lah ya, bahwa nggak setuju kalau cuma konser. Yang enggak lah. Semoga itu Event. salah bahasa. Iya, semoga itu cuma salah kepleset. Oke, pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan berikutnya nyambung nih, Mas. Jadi, seberapa penting sih edukasi di industri event kalau ujung-ujungnya orang hanya berpikir bisnis event itu hanya untuk bisnis cari duit dan nggak perlu ilmu tinggi? Karena sebenarnya ya, yang mikirin strategi dan komunikasi itu kan dipikirinnya oleh marketing agency. Terus untuk hal-hal teknis itu dipikirinnya sama teman-teman vendor. Pertanyaannya, untuk posisi CEO sendiri di mana tuh? Ngapain Lo tuh? juga itu. Nah iya, lu tadi teh. Emang kelar. Ya sekarang kan Men, nggak nih, gua berbicara berdasar pengalaman ya. 15 tahun lalu, 20 tahun lalu memang kayak gitu. Iya. Itu mah kelar. Ada orang butuh ini, kita cuma tahu punya teman punya ini diketemuin, gua dapat komisi. Bukan cuma tak makalah. Sekarang komisinya dibagusin agensi. Loh, dulu ya orang kalau nyebut dia CEO ya satu ya dia punya perusahaan, dua punya tim,
3 punya kantor, Ya. 4 memang dia punya relasi dan koneksi, Modal. ya, karena punya modal, betul nggak? Ya. Ini tambah susut nih, ya. Sisanya cuma punya modal. Ya, ada yang akhirnya cuma punya modal, Ya. bisa ngaku Bisa. IO. Ya. Atau punya koneksi, Bisa ngaku IO. Ya, Ya. 3 cari IO yang mapan, Ya. kasihin komicong, Ya. selesai. Selesai. Ya. Ada yang hanya punya kantor, sewain kantor itu IO, ya. Ya, Benar. betul nggak? Benar. Betul. Ada yang punya tim, ngakunya jadi tim freelance. Bisa. Ya. Bisa jadi IO juga. Iya, gitu. Kadang-kadang gue sih support IO yang lain, Ya. tapi begitu ada job, gue makan juga. Gitu. Benderanya Ada gue lagi. pinjem ke yang Nah, lain. Itu yang kelima itu. Nah, ya, punya akhirnya perusahaan. punya perusahaan. Untuk dipinjem-pinjemin. Pinjemin, gitu. Sebenarnya ada yang keenam, Kang. Apa itu? Ada orang bisa jadi IO hanya karena punya cerita. Banyak loh. Dia cuma punya cerita hebat, dia ngebluffing sama orang, dipercaya cuma karena dia kenal sama si Anu, dia bisa jualan. Iya. Iya. Udah perusahaannya dari orang, timnya dari orang, mikirnya aja orang lain. Iya, bisa, betul. Gue Sama- pernah ketemu, terutama di di pemerintahan ya. Ada IO yang seperti itu IO ya, dia nyebutnya Iya. dia IO gitu. Ya, tapi menurut gua Gue yang presentasi. itu spesial orang lah. Kadang-kadang yang memang Tapi harusnya nggak layak kan orang-orang kayak gitu ada di pemerintahan tapi gitu. dia bisa dapetin job Dia nggak itu boleh. pasti kan ada sesuatu. Apakah Ya saudara berarti yang di punya pemerintah, job? pemerintahnya dibenerin dulu regulasinya. Bukan. Gitu. Kalau Kalau bukan gini urusan loh, pemerintah. Kalau ada syarat Kang Inyo misalnya. gini loh ya, gue pernah punya Nah, ada dulu ada syarat perusahaan nih. nih, ya ngasih job sama gue nih. Lihat kiri kanan Ngasih namanya job berdua sama gua. kaki. Enggak, Nonton itu tuh pingpong. ada di, iya. Ternyata ini siapa sih orang so tau segala ngacau dan segala macam. Oh, keponakannya si bos. Nah itu maksud gue, Iya. gimana caranya Kang Inyo dapat pekerjaannya, ya segampang gue punya pekerjaan ini pinjem PT dulu, pinjem PT. Itu kan ya secara integritas juga PT-nya nggak ada gitu, masih mendingan yang dapetin kerjaan. Itu kalau Tapi gue pernah gini Kang, yang ngebrief gue si A, ya yang ngebrief si A, yang ketemu gue di kantor kliennya si B. Jadi sebelum presentasi gue ketemu dulu sama si B, Ya. mitranya si A. Begitu gue ketemu sama si B, sejam sebelum presentasi, itu dulu di meja kantin itu, gue dikenalin lagi sama si C. Dan di situ apa? Anjir, Mas banyak Anto, banget. semua proposalnya tolong dirubah logonya jadi logo perusahaannya Bapak C ini. Baru Mas Anto presentasi. Waduh, ini nggak dari awal begini nih saya tahunya nih. Udah Mas, jalanin aja. Gue terus terang gue mendingan gue balik nih. Gitu kalau gue Kang. Nggak gitu juga, mungkin nggak sampai integritas, cuma gue tidak biasa. Ya. Ya itu kan apa ya? Bicara tingkat level lah gitu ya, Bo. Iya. Ya lu hanya ngomongin masalah duit atau ada Ya overlocknya tinggal dipilih, Iya. profesional apa bisnis. Iya. Kalau itu kan berarti lo secara profesional kan. Nah, maksud gua gini loh, gimana sih caranya pemerintah nyari IO Wah, terbaik? jangan nyalain pemerintah, kita aja dulu benerin. Bukan mereka nyari IO terbaik. Di Indonesia ini gimana caranya yang qualified? Jangan di bagian sertifikasi dulu. Di pengalamannya dilihat, sudah pernah ngalamin apa aja. Tapi kan memang itu sih. Tapi kan itu memang Kenapa? standar yang Men, diminta Bray. pemerintah. Lo tau nggak perusahaan C itu apa? Apa? Kontraktor pasang pipa. Bayar. Ini ya gua kasih tahu. Kenapa akhirnya sertifikasi itu berlaku personal? Iya. Ya, Hmm. bayang nggak? Lu selama hidup udah pindah berapa IO? Oh, Iya. banyak. Ya, Hmm. yang highlightnya di bawah dan Tapi bukan dibagi. kutu loncat ya. Apapun itu, Bray. Bukan kutu loncat. Ya maksudnya, Serigala tetap. ya, gua pernah nemuin, Hmm. gua pernah jadi konsultan technical event di satu Hmm. perusahaan, gak usah disebut lah, Pemerintah. Telkom itu jangan Ya. sebut. Seru kene. Tadi kan. Gua kan ikut skill Adi. Di event yang sama gitu ya. Dulu tuh Seolah-olah bocor pada iya, branding anjing. ini anak IO-nya tuh dulu pernah kerja di sini bareng, terus keluar buat IO lagi, Bikin sendiri. ya, terus pernah buat partner lagi, Hmm. terus pecah lagi gitu. Itu highlightnya sama, dia punya event yang sama di Induk. Jadi di bawah terus highlightnya, Iya. gitu. Nah, sekarang mau buat kategori perusahaan event organizer lah versi Iya, yang iya. sekarang gitu ya, susah bro. Ya tapi jangan gitu-gitu amat lah. Ya, maksudnya gitu masa kan. perusahaan pipa lo jadi IO. Loh, sekarang itu yang agak susah. Makanya intelektual itu melekat di pribadi, Iya. bukan di perusahaan gitu. Ya, sekarang lu bisa ngomong lu Araya gitu. Iya. Ya, mungkin nggak tahu nanti kan berikutnya
seperti pergerakannya di Indonesia luar biasa ya. Dulu gue pikir nih satu tim yang solid kuat gitu ya. Gitu. Nggak nyampe 3 tahun udah pada pecah, udah jadi sekian IO lagi. Dan ini udah pecah lagi jadi IO lagi. Tapi highlight di atas masih di bawah. Akhirnya rame-ramean tuh barengan pakai highlight yang sama. Kalau mau bicara highlightnya mereka, wah keren-keren. Tapi kok sama ya, gue bilang gitu. Oh ternyata sini pernah kerja di sini, sini pernah kerja di sini. Oh itu kejadian ya kemarin. Gue ikut tender perusahaan otomotif. Ini pasti gue nggak boleh nyebut, nggak boleh nyebut, gue digebukin teman-teman gue. Begitu kita tender. Ini ya? Ini di sini nih. Kebetulan ini teman lama semua yang ikutan tender, dengan masing-masing sudah punya brandnya sendiri-sendiri, dengan timnya sendiri-sendiri. Ketemu jadi satu di klien ini, kita ngobrol. Pernah ngerjain apa? B ngerjain apa? C ngerjain apa? sama. Semuanya sama anjing satu. Ya itu. Ini jadi apa? Iya. Anjir. Ujung-ujungnya kartelan semua bergabung. Ujung-ujungnya kartel. Iya. Ujung-ujungnya. Oke ya, terima kasih. Set. Jack. Zoom meeting ya. Ngobrol balik. Ayo gimana kalau itu nggak apa-apa gue, karena itu kan semangat kolaborasi. Nah, itu itu kolaborasi makanya. Gua nyikapi tadi pernyataan lu yang bahwa coba tolong dibuat standarisasi, susah bro. Susah karena semua pasti jualan kecap nomor 1 semua udah. Ya bla bla bla, kadang-kadang yang apalah contoh event paling besar ya. Sondrenalin contohnya gitu. Gua ikut di sana sebagai jualan tiket. Itu kan Sondrenalin kemarin gua. Emang lu ngapain di sana? Jual tiket. Tapi tetap aja itu. Makanya perbaikan dari industri kita ya mungkin setelah kita nggak ada nanti baru. Iya, makanya masih lama. Start dari kita. Sepertinya masih lama. Kok pesimis gitu? Lu nggak, maksudnya sepertinya masih lama lo kalau ngelihat dari gila men ngebenahinnya dari antara dasar. ini yang lama atau umur lu pendek lu hati-hati. Ya. Ngelihat dari pengalaman. Ya, enggak lah. Ngelihat dari prosesnya. Kalau menurut gua sekarang nih ya, teman-teman itu udah punya kesadaran. Udah punya kesadaran bahwa gua kalau jalan sendiri, gua hanya cepat. Tapi kalau gua mau jalan jauh, kita harus bersama. That's why gua menjadi orang yang sangat concern dan kadang-kadang gua berlebihan. Gue jam 2 malam aja bisa ngeritik pemerintah loh di sosmed gue. Karena kepikiran aja. Anjir deh. Tapi menurut gue ya, kan sekarang kita juga udah banyak wadah nih komunitas. Ya harapannya berita gitu kan. Sebenarnya harapannya dengan adanya komunitas dan wadah ini ya, ini bisa menjadi tempat kita untuk bisa sama-sama bareng-bareng mensolidkan diri untuk ngajak ke stakeholdernya dari bisnis kita ini. Lu untuk jangan terlalu banyak ini. ini, kita keluar peraturan baru lagi. Ya. Gua kan rakyat Indonesia, dilahirin di Indonesia, peraturannya udah jelas. Ya tapi kan kemana yang berkuasa, jering aja ditangkap bro. Oh iya. Nanti enggak sih, maksud gue kritik itu gue membangun lah supaya pemerintah itu sadar gitu bahwa event itu tapi juga kalau mau kritik, yang menyumbang devisa. Menurut gue ya, lari ke sana terlalu jauh. Ya. Kitanya yang bebenah. Berarti nggak usah pakai sepatu, pakai sendal aja. Kenapa? Kalau dekat mah. Nggak usah jauh-jauh. Enggak. Bebenah, kita yang bebenah gitu maksudnya. Yuk, itu. Kadang-kadang terlalu berharap banyak dari yang para regulator juga ya kisruhnya juga mikirin kita. Iya betul sih. Gitu. Itu yang akhirnya yang bikin gue sedih apa Kang? Sekarang event swasta nggak ada. Sekarang event swasta nggak ada. Belum. Yang banyak event-event pemerintahan belum masih jalan. Ya belum gitu. Nah dengan ketiadaan event-event swasta selama 1 tahun, gue agak kehilangan sedikit barometer tentang bagaimana event-event profesional bisa bohong. Bener. Lu kehilangan pendapatan yang paling bukan. Enggak, bener. Jadi misalnya gini, gue nggak bisa ngukur lagi waktu gue kerja sama perusahaan-perusahaan internasional, multinasional yang standarisasinya begitu baik gitu. Gue sering memberikan itu contoh. Anto petir, semangat gitu dong, semangat dong. Sekarang event-event, don't give up my friend, this is not the end. Anjing. Siapa yang bilang itu? Gorky Pak. Grup band Gorky Pak bukan don't nama give up my lapangan. friend, this is not the end. Tang tang teng 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 teng. Pertanyaan. Udah. Ya. Ada dulu, guys. Apa? Masih ada. Masih banyak. Satu terakhir nih. 2 pertanyaan terakhir boleh ya? Boleh. Oke. Gini. Ini pertanyaan berikutnya nih. Sejauh mana sih orang event mau belajar event? Terus, seberapa penting pengalaman untuk menjadi seorang entrepreneur atau pembisnis event
bentuk pengalaman yang seperti apa dan membentuk karakter dalam berbisnis. Karena banyak loh di dunia I.O. itu yang bisnisnya juga nggak bener nggak sih? Itu 2 pertanyaan tuh berarti. Tapi udah gue jawab menurut gue. Integritas tadi udah. Integritas intelektual. Seberapa butuh edukasi menurut gua ya seberapa butuhnya dia. Iya, Kalau dia merasa puas dengan apa yang ada, ya udah. Ya. Tapi kalau dia berpikir bahwa gua masih punya peluang untuk bisa gua lebih grow up, ya, membangun secara ilmu pengetahuan. Iya, gitu. Ya pasti knowledge akan banyak mempengaruhi increase poinnya gitu. Tapi kalau cukup dengan apa yang ada, dengan based on skill yang lu punya dan sementara ini lu udah punya 3 pulau, Porsche 6 biji, Lamborghini ngapain juga? Ya kalau base-nya ke sana. Tapi kalau begitu kita ada kepedulian terhadap banyak orang, terhadap industri ini, maksud gua, semakin banyak orang pintar yang teredukasi, semakin nilai industri ini juga akan lebih baik. Iya. Gua percaya itu sih. Yang tadi sebenarnya kita udah ngomongin arahnya kepada karakter tadi kan. Karakter kita sebagai pebisnis harus memiliki juga profesional dan integriti tadi. Betul. Jadi bisnisnya nggak ngaco gitu. Ya ngaco nggak juga nggak relatif juga. Relatif juga lah gitu. Ya. Batasannya sekarang apa sih event itu sukses? Ada untungnya. Nah, so far gitu ya. Karena ya part tadi lu bicara ke mana nih? Versi duitnya atau versi profesinya gitu. Versi duitnya yang penting ada cuan. Selesai. Kalau profesi ya mikirin banyak hal lah, termasuk manajemen, membangun finance, asosiasi lah, membangun industri yang baik lah, menjadikan kita bisa menjadi partner dari partner luar negeri lah gitu. Banyak supaya yang dibangun bukan satu pilar tapi bersama untuk membangun standarisasi industrinya untuk kejayaan bangsa. Mereka pertanyaan. Udah, ini satu lagi. Udah. Ini kan lapar. Coba. Nah, ini pertanyaan terakhir nih. Mas-mas yang ada di depan ini kan mas-mas yang udah hebat banget nih ya, mas-mas yang udah senior di dunia event, saya gitu kan? Belum pakai apa aku. Apakah merasa was-was nggak sih dengan munculnya digitalisasi yang mungkin juga akan merambah di dunia event? Terus karena dimana semuanya ini kan semakin mudah ditemuin nih, dipelajari dan dijalani, udah mendekati kecepatan 5G malah, dimana semua menjadi lebih mudah. Gimana? Merasa was-was nggak, Mas? Kalau gue ya, Ini tuh ya. was-was. Lagi mencerna pertanyaannya gitu. Iya, digitalisasinya sebenarnya balik lagi gimana ya? Dibilang was-was ya was-was, dibilang enggak sih enggak juga gitu. Karena ya namanya kita orang kreatif, harusnya kita harus bisa mengikuti trennya seperti apa gitu. Harus ngimbangin. Contoh, virtual event, virtual event streaming ini, gue yakin udah jadi satu new normal baru, which is Akan kedepannya mau offline eventnya seperti apapun akan tetap ada. ini akan tetap ada, at least jadi supporting. Karena memang kalau kita lihat objektifnya, dengan ini gue based on ngobrol ya sama teman beberapa brand gitu ya, bahkan sama government gitu. Government jangan ngomong, ya tahun lalu sih kita sebelum pandemi event-event kayak seminar, sosialisasi, kita datengin orang 70 orang, keluar duit 200 juta, sekarang cuma nggak nyampe 200 juta, semuanya se-Indonesia bisa dapat gitu kan. Tapi kan baik lagi ya, kalau gua ngelihatnya karakter orang Indonesia, ngomongin brand promotion gitu ya, orang Indonesia mah dapatkan handphone yang bisa 5G bla bla segala macam. Oke, itu lucu nih, kalau nggak dilihat, nggak dipegang ya nggak mungkin. Mereka punya buying power di situ, engagementnya experience tetap harus ada gitu. Tapi untuk kita nge-reach, tapi kalau kita untuk nge-reach awareness-nya dengan virtual dapat. Ya dari contoh salah satu brand otomotif juga, dulu dia kalau launching di setiap kota di launchingin. Sekarang ketagihan mereka sama yang namanya virtual launching. Lebih murah, menjangkau lebih banyak orang, dan mobil nggak harus hari itu beli, men. Yes. Bukan industri rokok. Simple things-nya adalah lo launching aja secara virtual gitu ya. Mereka sudah punya jaringan dealer yang begitu besar di Indonesia misalkan.
mau lihat barangnya, datang aja ke dealer kita. Jangan lupa beli ya. Karena proses dari aware, trying, and buying itu betul. Tidak seperti industri yang consumer goods. Ini pertanyaan terakhir ya? Pertanyaan terakhir. Gua tutup ya. Gua mau ditutup dulu. Gini, kalau bicaranya masalahnya was-was digital. Ya. Kalau was-was mengenai dunia digital, kalau lu punya mental update, lu nggak perlu was-was. Tapi kalau lu nggak punya mental update, lu perlu was-was. Setuju. Itulah kenapa ada Evit. Close nggak? Close. Oke. Kalau gua teman-teman. Belum. Kalau gue dan gue tinggal pendapat. Gua kasihan nih. Kalau gue digitalisasi itu yang gue bayangin terhadap bentuk komunikasi. Ya bagaimana digitalisasi akan membuat semuanya lebih mudah. Ya. Jadi kalau dulu orang ingin bikin acara dalam konteks event dulu orang pengen bikin acara, manggil Adi, manggil Inyo, manggil siapa gitu dikumpulin, pengen tahu ini berapa sih gitu. Sekarang itu kan orang tinggal klik, selama seluruh stakeholder ada di dalam satu titik, dia bisa mencari. Gua kalau mau bikin konser musik berarti vendornya yang cocok ini, show directornya cocok ini. Udah gua jawab tadi, update. Iya gua update, that's why gua bikin Evit untuk mengupdate itu gitu. Itu. Bagian Atau dari petir digital. Masih ada nggak sih? Udah. Tet, waktu habis. Udah habis ya? Terakhir. Oh apa? Astagfirullahaladzim. Mau ucapin makasih aja sih udah menjawab semua pertanyaan kami. Nah, silakan ditutup deh ngobrolnya. Good luck ya, Mas-mas. Terima kasih. Oke, kalau gitu gua tutup ya. Ya. Terima kasih sudah menyaksikan Event Indonesia Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antop petir. Lo siapin pertanyaan lo, kalau ada mau nanya lagi nanti kita bikin kayak gini lagi, nanti yang jawab bisa lain-lain lagi orangnya. Ya, Oke. Pertanyaannya terserah kalian, boleh di kolom komen juga. Gitu, thank you. Terima kasih.